Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, penerapan ganjil genap rupanya menuai polemik tersendiri loh. Pemprov DKI Jakarta diingatkan oleh anggota Dewan untuk tidak mengulang kesalahan dalam pembatasan transportasi umum seperti beberapa bulan lalu. Pasalnya, apabila ganjil genap diberlakukan, tentu masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi akan beralih ke kendaraan umum. Dan hal ini memicu potensi terjadinya keramaian di transportasi umum, khususnya pada jam sibuk. Bagaimana nih kalau tanggapan Bos Q? Setuju tidak ganjil genap diberlakukan kembali? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 4 Agustus 2020 dengan episode Over Your Head. Maka dari itu jangan kemana-mana ya Bos Q, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MNI Chicago PMI yang naik dari sebelumnya 36,6 menjadi 51,9. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang turun dari sebelumnya 73,2 menjadi 72,5. Kemudian ada dari US Market US Manufacturing PMI yang turun dari sebelumnya 51,3 menjadi 50,9. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang mencatat rugi neto yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 43,99 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020, naik dari rugi neto 17,18 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR yang meraih pendapatan 671,83 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020, turun dari pendapatan 833,47 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Riki Putra Globalindo Tbk atau RICY yang penjualan turun 49,62% di semester 1 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, IHSG ditutup melemah 143 poin atau 2,78% menjadi 5.006. Sektor aneka industri, properti, infrastruktur, industri dasar, keuangan, perdagangan, pertambangan, barang konsumsi, dan agrikultur bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,47 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Jepang pun merasakan luka yang sama. Begitu di Amerika, begitupun di Eropa, demikian juga hingga ke Jepang. Perekonomian Jepang pada akhirnya mengalami penurunan kembali sama seperti sebelumnya pada kuartal pertama. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang pada akhirnya harus kembali mengalami penurunan hingga 2,2% secara year on year. Yang itu artinya secara teknis Jepang dapat dikatakan juga memasuki resesi. Sejauh ini kami melihat belanja modal masih dapat bertahan meskipun ada penurunan dalam investasi di bidang mesin. Perekonomian Jepang pada kuartal kedua membuat perekonomian Jepang pada akhirnya mengalami penurunan hingga 20%. Hal ini yang membuat penurunan menjadi yang terdalam sejak tahun 1955. Sejauh ini Perdana Menteri Shinzo Abe sudah mengatakan akan memberikan kembali stimulus senilai 2 triliun dolar dan ada kemungkinan stimulus sebesar apapun belum tentu cukup untuk menopang perekonomian secara jangka menengah hingga panjang. Karena kami melihat bahwa intisari permasalahan perekonomian dunia masih belum terselesaikan ataupun dimitigasi dengan baik, khususnya menyangkut pengendalian virus. Kami hanya khawatir apabila kita tidak segera melakukan sesuatu saat ini untuk perekonomian secara jangka menengah atau panjang, maka stimulus yang diberikan untuk menjaga stabilitas hanya akan memberikan impact untuk jangka pendek, namun semu. Kita membutuhkan sebuah tindakan nyata untuk menangani virus corona, yang dimana tentu saja apabila virus tersebut dapat dikendalikan, maka pemulihan ekonomi tidak lagi menjadi rapuh, tetapi memiliki fondasi yang kuat untuk menopang perekonomian secara jangka menengah hingga panjang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari yang dinanti pekan ini.
Setelah sebelumnya kita terluka akibat pertumbuhan ekonomi Amerika, Eropa, dan Jepang, kita masih harus menghadapi banyak hal pada pekan ini yang boleh kita katakan dapat membuat keadaan akan cukup sulit bagi pasar modal Indonesia. Pertama, kita akan mengawali dari Amerika, yang dimana pada pekan ini yang dinantikan adalah data terkait dengan factory orders dan durable goods orders yang diproyeksikan akan mengalami penurunan. Setelah itu kita akan melihat beberapa data penting lainnya pekan ini seperti trade balance yang diperkirakan akan membaik, diikuti dengan PMI service dan komposit yang diproyeksi sama seperti sebelumnya atau justru mengalami penurunan. Yang akan menjadi perhatian tentu adalah data mengenai initial jobless claims dan continuing claims. Meskipun diperkirakan hasilnya membaik, data tersebut akan memberikan gambaran kepada Kongres dan Dewan terkait dengan keputusan stimulus yang akan diambil. Change in non-farm payrolls dan unemployment rate diperkirakan akan mengalami penurunan. Dan menutup pekan ini akan dinantikan data mengenai wall sales inventories month on month. Setelah puas makan steak, kita mampir melihat Eropa sebentar yang akan menghadirkan data mengenai PMI service dan komposit yang diperkirakan tidak mengalami perubahan, namun data retail sales secara month on month diperkirakan akan mengalami penurunan. Kangen makan fuyung hai dan capcay? Yuk kita mampir ke Cina yang dimana mereka akan menghadirkan data mengenai PMI komposit dan service karena akan memberikan gambar secara umum terkait dengan aktivitas perekonomian di Cina. Selain itu, ada data mengenai ekspor dan import serta trade balance yang diperkirakan akan mengalami penurunan. Namun perhatian akan tertuju kepada PPI year on year dan CPI year on year yang diperkirakan tidak mengalami perubahan. Setelah makan-makan kali ini kita akan melihat Tokyo Tower di Jepang yang dimana akan memberikan data perekonomian mengenai CPI year on year yang tidak berubah. Namun sebagai pelengkap sebelumnya, data PMI service dan komposit menjadi salah satu yang paling dinantikan. Selain itu, data mengenai leading index CI dan BOP current account balance juga menjadi perhatian. Setibanya di Indonesia, pekan ini akan menjadi pekan yang cukup sulit karena kami melihat bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua akan mencuri perhatian, bukan mencuri hati loh ya. Pasalnya baik secara year on year maupun quarter over quarter, keduanya diperkirakan mengalami penurunan. Khusus quarter over quarter apabila ternyata memang benar data pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali terkontraksi, ini artinya secara teknis Indonesia juga memasuki fase resesi. Tentu akan menjadi keajaiban apabila ternyata data tersebut positif karena akan memberikan aura kepada hijaunya pasar modal di Indonesia. Demikian tur dari kami terkait dengan data perekonomian pekan ini. Akan menjadi pekan yang cukup sulit bagi pasar, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lewati. Apakah ini menjadi sebuah momen untuk melakukan akumulasi ataukah masih harus wait and see? Anda yang memutuskan sendiri ya bosku. Kemudian cerita selanjutnya berasal dari Indonesia dalam data. Badan Pusat Statistik atau BPS dalam rilisnya terjadi deflasi sebesar 0,10% di bulan Juli 2020 sehingga inflasi tahun kalender Januari hingga Juli 2020 menjadi 0,98% dan inflasi tahun ke tahun atau year on year 1,54%. Kepala BPS mengatakan dilihat dari sektor pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,73% dan memberikan andil ke deflasi 0,19%. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga cukup tajam sehingga menyumbang ke deflasi yaitu penurunan harga bawang merah yang menyumbang deflasi 0,11%. Lalu harga daging ayam ras yang memberikan andil ke deflasi 0,04%. Kemudian penurunan harga bawang putih yang memberikan andil kepada deflasi 0,03%. Selain itu beras, cabai rawit, dan gula pasir yang masing-masing memberikan andil ke deflasi 0,01%. Hal ini menunjukkan masih lemahnya permintaan dari masyarakat akibat pandemi COVID-19. Kemudian dari hasil survei Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli di level 46,9 atau naik 7,8 poin dari posisi Juni tercatat 39,1. Hal ini memberikan gambaran industri manufaktur berusaha menjaga stabilitas yang dapat dilihat dari peningkatan indeks tersebut di tengah tekanan pandemi COVID-19. Meskipun manufaktur Indonesia masih bertumbuh namun melambat dan belum ke level 50 karena seiring masih rendahnya volume produksi dan perusahaan yang belum meningkatkan investasi dengan kapasitas baru dikarenakan lapangan pekerjaan yang menurun dan menurunnya permintaan
serta pembelian masyarakat yang dimana membuat aktivitas industri berkurang seiring dengan dampak buruk pandemi COVID-19. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.903 hingga 5.132. Ada potensi rebound yang mungkin akan terjadi pada hari ini dan mungkin dapat digunakan sebagai sebuah momen. Namun hati-hati karena yang ditunggu masih akan hadir esok hari. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari ERA, dan yang ketiga ada dari BBTN. Berikut kami akan menampilkan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.800 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Shorty. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.